warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha sudural arifina bi mukasyafatil asrar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibtalihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Di dalam kitab Durratun Nasihin yang mengandung arti mutiara sehat, halaman 11 baris yang ke-6 dari atas telah diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla jalaluh telah berfirman dalam hadis qudsi. Kata Allah, kullu amal ibni adama lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajazi bihi. Artinya, setiap amal yang dilakukan oleh anak Adam, yakni oleh manusia, itu untuknya. Kita sholat itu untuk kita, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh sholat kita. Kita yang butuh sholat kepada Allah. Kita zakat itu untuk kita, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh, Allah maha kaya. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Kita ibadah haji itu untuk kita, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh ibadah haji kita. Kita ibadah umroh itu pun untuk kita. Amal ibadah apapun yang kita lakukan semuanya untuk kita, bukan untuk Allah. Kita sholat, Allah nggak butuh sholat kita. Satu dunia orang nggak sholat, Allah tetap maha mulia, Allah tetap maha agung, Allah tetap Rabbus samawati wal ard, Allah tetap Tuhan langit dan bumi, Allah tetap Ghaniyun 'anil alamin, Allah tetap maha kaya dari seluruh alam. Allah butuh sholat kita. Kita yang butuh sholat kepada Allah untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Illa saum, kecuali puasa, kata Allah. Fa'innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajazi bihi, dan akulah nantinya akan membalas pahala puasa. Jadi pahala puasa, saking besarnya pahala puasa Ramadan, oleh Allah dirahasiakan. Akulah nantinya akan membalas pahala puasa. Kalian nggak usah berpikir tentang pahala puasa. Yang penting bagi kalian, jalankan puasa Ramadan dengan baik sebulan penuh. Jalankan tarawih di malam harinya dengan baik sebulan penuh. Dan lakukan amal soleh yang lainnya. Yang keseluruhannya kita lakukan semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala libtigha'i mardatillah, hanya mencari keridhaan Allah. Titik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita belum pernah mendengar as-sholatu li, sholat itu untuk, kata Allah, belum pernah mendengar. Dan kalau kita mau cari keterangannya di kitab apapun, tidak akan ketemu. Nggak ada. Allah mengatakan sholat itu untukku, zakat itu untukku, ibadah haji itu untukku, ibadah umrah itu untukku, ibadah-ibadah yang lainnya untukku. Tidak. Allah cuma katakan, fa'innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Ini menunjukkan betapa alangkah sangat mulianya ibadah puasa, sampai ibadah puasa itu diidobatkan, disandarkan kepada zat Allah yang maha mulia. Padahal puasa itu dilakukan oleh hamba, tapi disandarkan kepada zat Allah yang maha mulia. Ini menunjukkan bahwa betapa alangkah mulianya ibadah puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di anna saum sirrun, karena sesungguhnya ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat rahasia. Falaisa fihi amalun yusahidulah, sama sekali di dalam ibadah puasa itu tidak membutuhkan gerakan anggota badan yang bisa dilihat oleh Allah, yang bisa dilihat oleh manusia. Jadi ibadah puasa ini tidak membutuhkan gerakan badan.
Cukup niat malam harinya, nawaitu shauma godin an adai fardhi sahri ramadhani haji sanati lillahi ta'ala. Kemudian dari mulai terbit fajar shodiq hingga maghrib, kita menahan perut kita dari makan dan minum, menahan parti kita dari melakukan senggama bersama istri, dan menahan seluruh anggota badan kita dari melakukan perbuatan maksiat. Sudah begitu. Berbeda bihilafi sa'ir ta'at, berbeda dengan ketaatan dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang kita lakukan. Semuanya membutuhkan gerakan anggota badan. Contoh, sholat butuh gerakan anggota badan tidak? Butuh. Contoh, Allahu Akbar. Dan gerakan ini dilihat oleh orang. Ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud, kemudian duduk di antara sujud, kemudian sujud yang kedua kali, kemudian berdiri untuk rakaat kedua dan seterusnya. Itu dilihat oleh manusia, tapi ibadah puasa rahasia. Yang tahu hanya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Annahu sesungguhnya ibadah puasa itu rahasia, hanya Allah yang tahu. Annahu sirrun, ibadah puasa itu ibadah rahasia. Fa'ultu jima jajauhu, maka pahala ibadah puasa pun oleh Allah dirahasiakan. Nanti kita akan tahu pahala puasa seperti apa, sebesar apa, semulia apa, nanti kalau kita sudah berada di dalam surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya beruntunglah orang-orang yang beriman yang menjalankan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh, tidak batal 1 hari pun, dan di malam harinya melaksanakan tarawih 1 bulan penuh, tidak terlewatkan 1 malam pun, dan dilengkapi dengan amaliyah ibadah-ibadah yang lainnya seperti tadarus Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, dan membaca zikir menjelang beduk maghrib, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar, dan dengan berbagai macam ibadah yang lainnya. Betapa alangkah beruntungnya orang yang seperti ini. Di antara keuntungan yang akan didapatkan oleh orang yang seperti ini, nanti di hari kiamat, orang-orang yang beriman yang akan puasa Ramadan 1 bulan penuh, dan di malam harinya bertarawih 1 bulan penuh, dan dilengkapi dengan ibadah-ibadah yang lainnya, di hari kiamat orang yang seperti ini oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga, dirahasiakan. Sementara penduduk padang mahsyar yang jumlahnya tiada terhitung, dari mulai umatnya Nabi Adam hingga umatnya Nabi terakhir Nabi kita, mereka tidak ada yang tahu kalau kita oleh Allah dimasukkan ke surga secara rahasia. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat keterangannya. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah," apabila hari kiamat telah tiba, yaji'u qaumun lahum ajnihatun ka ajnihati thair, maka akan datanglah sekelompok kaum, sekelompok manusia yang mempunyai sayap. Jadi manusia ini oleh Allah dikasih sayap, sehingga dengan sayapnya dia bisa terbang di atas padang mahsyar, di atas jembatan Siratal Mustaqim. Fayatiruna biha ala hitonil jannah, maka lalu sekelompok manusia yang bersayap ini pun mereka berterbangan sampailah mereka di dinding-dinding sorga, dan sampailah mereka di depan pintu sorga. Nah, kejadian ini tidak diketahui oleh seluruh penduduk padang mahsyar yang sedang dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar ribuan tahun untuk dihisab amalnya. Mereka kepanasan, kehausan ribuan tahun, tapi sekelompok manusia ini sudah berada di depan pintu sorga. Begitu sekelompok manusia ini sudah berada di depan pintu sorga, fayaqulu lahum khazinatul jannah, maka lalu malaikat Ridwan, penjaga pintu sorga, bertanya kepada mereka. Kata malaikat Ridwan, "Man antum?"
Siapa kalian? Fayaquluna, maka lalu mereka pun menjawab, nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami semua adalah dari golongan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat bertanya lagi, hal ra'aitumul hisab? Apakah kamu bisa sampai di depan pintu surga, mengalami penghisaban amal di padang mahsyar ribuan tahun lamanya? Mereka pun menjawab, la ra'ainal hisab. Kami sama sekali tidak mengalami penghisaban amal. Jadi sekelompok manusia ini dimasukkan ke surga tanpa dihis. Luar biasa, ini keuntungan luar biasa ini. Masya Allah. Nah kalau dihisab dulu lama ribuan tahun, prosesnya lama di sana, ribuan tahun, kepanasan, kelaparan, nggak menemukan makanan di sana, sampai manusia semua tenggelam dengan keringatnya mereka sendiri. Kemudian malaikat pun bertanya lagi, hal ra'aitumus sirat? Apakah kalian bisa sampai di depan pintu surga ini mengalami sirat, melintas di atas jembatan gawat darurat menuju surga, yang di bawahnya api neraka berkobar-kobar menyala-nyala, yang apabila jatuhlah ke dalam kobaran api neraka dan tiada seorang pun yang mampu untuk menolongnya? Fayaquluna, maka sekelompok manusia yang bersayap ini mereka menjawab, la ra'aina sirat. Kami sama sekali tidak mengalami sirat. Kami sampai di surga terbang, kami dikasih sayap oleh Allah, dan kami masuk surga dirahasiakan oleh Allah. Seluruh penduduk padang mahsyar tidak ada yang tahu keberadaan kami di depan pintu surga. Luar biasa. Lalu malaikat penjaga pintu surga bertanya yang terakhir, bima wajadtum hadhihi darajat? Lalu dengan amal apa kalian bisa mendapatkan derajat yang mulia ini? Kalian bisa sampai di depan pintu surga tanpa dihisab. Kalian bisa sampai di depan pintu surga tanpa melintas terlebih dahulu di atas jembatan gawat darurat. Dengan amal apa kalian? Mereka pun menjawab, abadan Allah ta'ala sirran fid dari dunya wa adkhalana al-akhirah sirran bil akhirah wa adkhalana jannata sirran bil akhirah. Begini malaikat, dulu kami ketika hidup di alam dunia, kami melakukan ibadah rahasia. Manakala bulan suci Ramadan datang, kami muliakan bulan Ramadan, kami penuhi hak-hak Ramadan, kami berpuasa di dalamnya sebulan penuh semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah. Kami bertarawih di malam harinya selama sebulan penuh semata-mata imanan wahtisaban, dasarnya iman kepada Allah dan ikhlas semata-mata karena Allah. Dan kami menyempurnakan ibadah kami di bulan Ramadan dengan amaliyah yang lainnya. Kami melakukan puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, ibadah rahasia. Maka sekarang kami oleh Allah dimasukkan ke dalam surga secara rahasia pula, tidak diketahui oleh seluruh penduduk padang mahsyar. Alhamdulillah. Makanya beruntung yang puasanya full 1 bulan, beruntung yang tarawihnya full 1 bulan, dan sangat amat merugi. Akan menyesal nanti di akhirat, akan celaka orang-orang yang ngaku Islam tapi puasanya enggak full 1 bulan hanya karena memperturutkan hawa nafsu. Padahal kalau kita pikir-pikir, puasa tetap kenyang enggak? Kenyang enggak? Tetap kenyang enggak? Coba pikir, cuma pindah jadwal makan. Biasa kita makan siang jam 11 atau jam 12, ditarik ke sahur. Tetap makan juga enggak? Tetap makan juga. Biasa kita makan malam, habis maghrib atau habis isya, ditarik. Kemana tariknya? Gak habis taraweh. Tetap kita makan 2 kali, bahkan bulan Ramadan kita perut lebih kenceng. Di bulan-bulan lain kita sulit mendapatkan bonteng suri, kolang-kaling kolak. Di bulan Ramadan serba ada. Alhamdulillah bulan penuh Makanya rugi kalau nggak puasa, hanya memperturutkan hawa nafsu. Rugi nggak puasa karena nggak mampu melawan, menaklukkan, mengalahkan hawa nafsu yang berada di dalam diri. Rugi, celaka. 1 hari kita berani meninggalkan puasa, oleh Allah akan dipenjara di neraka, dibakar di neraka 500 tahun. 1 hari di neraka
perbandingannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti 1000 tahun kali 500 tahun kita dibakar di neraka hanya karena kita meninggalkan kewajiban puasa karena menentang perintah Allah. Kira-kira saya ngomong jelas nggak nih? Jelas nggak? Barangkali kalau jelas di sini maju ke depan satu peleng. Insya Allah jelas. Kalau udah tempelnya. Demikian kultum dari saya, kulsum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan fadilah tarawih malam ini malam ke-8. Aqtahullahu ma'aqta Ibrahim alaihissalam. Allah akan memberi pahala dengan pahala ibadahnya Nabi Ibrahim alaihis. Ini fadilah keutamaan keuntungan tarawih di malam yang ke-8, besok malam ke-9, dan jadwal saya mengimami tarawih di Alamin sampai malam ke-10. Mulai malam ke-11 sampai malam ke-20 jadwalnya Ustadz Murfatoni, dan mulai malam ke-21 sampai malam terakhir jadwalnya yaitu Saudara Sultan. Demikian, terima kasih. Ada Allah wa iyyakum ajmain.